waladdallin. Enak gue di Mekah deh. Ibu guys ke Mekah acan. Sudah ke Mekah belum? Banyak yang sudah, banyak yang belum nih. Kenapa belum? Nggak punya duit? Nggak punya tiun? Oke, nggak apa-apa. Yang nggak punya tiun nggak usah maksain. Tapi saya mau kasih doa ya. Yang mau ke Mekah saya mau kasih doa. Mau? Biar bisa ke Mekah semuanya. Saya setuju? Pulang dari sini ibu-ibu tolong dawamkan membaca surat Al-Hajj. Apa katanya? Jadi dari sini rajin baca surat Al-Hajj ya. Kalau sudah rajin baca surat Al-Hajj belum ke Mekah, tambah lagi satu surat. Surat Ibrahim. Apalagi? Kalau pakai surat Ibrahim, surat Al-Hajj masih belum ke Mekah, tambah lagi satu surat. Surat Tanah. Ya, pasti ke Mekah. Beres surat Tanah. Sudah. Bu, bacaan harus benar. Setelah bacaannya benar, rukun fi'linya, gerakannya harus baik. Tapi tidak cukup hanya dua. Qaulinya bagus, fi'linya bagus, belum bisa mi'raj. Kalau belum ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Rukun qalbi, hatinya harus zikir pada Allah. Sebab kalau sholatnya hatinya tidak berzikir pada Allah, badannya di sajadah, bibirnya bacaan sholat, hatinya di pasar, hatinya di kebun, hatinya di kantor. Jangankan sholat di masjid yang belum jadi ini. Coba Bapak sholat di depan Ka'bah. Dalam Al-Quran mereka sedang disebut sedang tidak sholat, melainkan mereka sedang bersiul dan bertepuk. Buka surat Al-Anfal. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Dan mereka sedang tidak sholat meskipun di depan Masjidil Haram. Indal baiti dalam Quran ayat Baitil Haram. Illa muka'an, kecuali mereka sedang bersiul. Watasdiatan, dan mereka sedang bertepuk. Saya ke Mekah, alhamdulillah, mohon doa semoga selamanya. 1 tahun 2 kali saya ke Mekah. Kalau saya di Mekah sedang tawaf, itu saya suka lihat orang mencari orang yang sholat sambil bersiul. Sampai detik ini saya belum menemukan orang sholat sambil bersiul, Pak. Nggak ada yang begini, maaf. Allahu Akbar. Nggak ada. Ibu-ibu kok kayak tahu aja lagu itu, tahu, Bu? Lagu siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ini homeli. Sekarang memang dunianya udah berubah sih ya. Jangan kan nenek-nenek udah jelas, anak kecil udah pada tahu semuanya. Coba anak kecil jawab. Hei, adik-adik jawab. Yang nggak jawab bodoh sih di sekolahnya. Jawab jin dan nggak kedengaran. Yang keras. Nu nyeri huntu sih nu tengah jawab so. Jin dan pinter mau nyeri huntu mun pinter mah. Tuyul dan pinter. Tak gitu eta budak pinter. Inilah dia calon anak-anak soleh di kongsi baru. Nyanyi. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik, kan ku jadikan kau yang terindah dalam, namun takkan mudah meninggalkan jejak, telah terukir abadi sebagai kenangan yang pinter. Eta teh Pak boro-boro budakna ini huntuna tinggal hiji carina. Satu lagi, lelaki buaya darat. Untung tebucat.
Coba tulikan. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana. Inilah dia generasi-generasi mendatang di kongsi baru. Bagaimana? Prihatin ya, sudah berubah. Baik, saya balikan lagi. Nanti saya cerita tentang bagaimana supaya anak kita jadi soleh. Kalau saya diundang lagi ke sini, saya cerita tentang itu. Nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang mau disekaligus,kan atau kemun kadang ngomong dari naon, ajengan biarkan modal. Kan itu bagian dari strategi dan taktik kiai itu. Gak ada yang sholat begini. Allahu Akbar. Terus kiai. Tidak ada. Tapi di Quran ada. Wa ma kana salatuhum indal baiti. Dan sedang tidak salat mereka meskipun di depan Ka'bah, di Baitullah, illa mukaan, kecuali mereka bersiul, wa tasdiyatan, dan mereka bertepuk. Ternyata yang bersiul bukan bibirnya, yang bertepuk bukan tangannya, tapi hatinya. Berangkat dari pasar Kemis pergi ke Mekah, ngajual sawahna payu jadi Haji Wahyu. Halamannya digusur jadi Haji Mansur. Ngajual imah jadi Haji Halimah, hasil jual beli rumah. Datang ke Mekah, begitu sampai di Mekah, sholatlah dia di depan Ka'bah. Matanya melotot ke Ka'bah, sampai ada orang ngomong begini, nyaan cenajang ayo nama akang teh sholat teh. Berarti kamari mah teh nyaan. Kenapa disebut beneran sholatnya? Karena kelihatan Ka'bahnya kelihatan. Biasa di pasar Kemis tidak ada mustaqbilal Ka'bah kan eueuh. Di Mekah mustaqbilal Ka'bah ada Ka'bah di depan mata. Majar teh. Nah, kalau ini baru sholat beneran. Berarti kemarin mah nggak beneran sholatnya. Begitu sholat depan Ka'bah, Allahu Akbar, gerakannya gerakan sholat, bacaannya bacaan sholat. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Bibirnya bagus, gerakannya hebat, cuman sayang hatinya balik lagi ke kongsi baru. Meskipun sholatnya di depan Ka'bah, kalau hatinya ada di kongsi baru, sholat di sana tetap saja terancam neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata orang yang tidak suka sholat teh, tuh kan kata gua juga mending kayak gua aja nggak sholat, kan sama-sama neraka. Lu sholat aja neraka, gua neraka. Saya jawab, yang sholat saja kebagian neraka, apalagi lo yang tidak sholat. Sekarang mah ngeri Pak, jangankan masyarakatnya, kiainya lalai sholat. Maaf kiai, mudah-mudahan kiai di sini tidak. Dulu, sekarang bukan sekarang. Dulu saya ini suka ke masjid itu lebih dulu karena saya paling bagus suaranya di antara para santri yang jelek, begitu. Makanya kiai suka nyuruh saya duluan, Jujun, ke masjid heula. Duluan, saya ngaji Quran dulu, habis ngaji azan, udah azan, sholat qobliyah, baru saya sholawat karena masih menunggu kiai, karena kiainya telat datangnya. Karena sekarang biasa banyak kiai yang berpikir begini, tenang aja kan gua belum datang gak bakalan berani komat mereka. Makanya ada kiai yang begitu dengar azan masih modal. Maaf kiai, jangan tersinggung ya. Ada yang begitu di sono. Mudah-mudahan di sini kagak gitu ya. Di sono mah ada. Seperti yang saya ceritakan tadi, 6-10 menit belum masuk masjid kiai. Akhirnya saya agak pusing juga. Saya buka jendela yang rumahnya sebelah sana. Rumah kiai sebelah sana di luar jendela. Allahumma sholli